Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang budiman, ya, kita saat ini jumpa dalam studio acara ya, yang dipandu oleh kawan TV1 begitu. Dan saya Jiju Purantoro akan memulai diskusi kita, Bang. Diskusi dengan Bang Dr. Asyati Sayuti Asatri begitu. Dimana kita dalam diskusi ini, Bang, akan membahas tentang rencana kenaikan PPN, Bang. Pajak utama dari 11 menjadi 10%, dari 10% menjadi 11%. Itu diberlakukan rencananya tahun depan menjadi 12%. Ya, kemudian katanya begitu, Bang. Nah, ini kan sudah menjadi polemik ya. Polemik sebenarnya di masyarakat antara pro dan kontra begitu. Dan tentunya juga banyak yang kontra, termasuk dari anggota DPR sendiri juga ada sebagian yang kontra terhadap rencana kenaikan ini, karena pasti, Bang, biaya pembangunan akan membebani daya beli masyarakat terutama, yang katanya teorinya itu adalah diperuntukkan lebih kepada barang-barang mewah ya, artinya untuk golongan menengah ke atas. Nah, tapi teori tidak seperti itu, Bang. Teorinya bahwa kenaikan PPN ini akan juga membebani rakyat kecil sebetulnya. Karena apa? Karena ada dampak yang secara beruntun berkait, Bang, ya, terhadap penjualan barang-barang, baik itu barang-barang biasa maupun barang-barang mewah, Bang. Mau tidak mau itu pasti terkait, Bang. Nah, ini tanggapan Abang bagaimana dengan cara kenaikan pemerintah ini terhadap pajak seperti ini, kenaikan 11% ini, Bang? Saya sebenarnya nggak terlalu ingat secara detail, tapi setahu saya bahwa ini pertama baru rencana. Dan rencana ini dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi. Pada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya pemerintahan sekarang itu hanya menerima amanat dari yang keputusan sebelumnya. Iya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru menjudge bahwa ini keinginannya Pak Prabowo. Tapi mungkin ini terangkat lagi karena beberapa hal. Pertama, harus diperlihatkan bahwa pemerintahan sekarang ini dalam menghadapi keputusan seperti ini, sikapnya seperti apa. Iya. Kalau saya tidak salah ya, bisa dicek. Pada waktu Mahathir Muhammad mengambil alih kekuasaan di Malaysia. Betul. Saya lupa tahunnya. Tapi sebelum Anwar Ibrahim, itu salah satu prestasi yang menurut saya sangat berkesan adalah menghapuskan semua pajak. Jadi pajak GST, Good and Service Tax, itu 0%. Nah, itulah cara berpikir untuk mendorong. Dulu kan kita sering kenal apa yang disebut dengan stimulus fiskal itu. Jadi ada stimulus yang diberikan supaya ruang fiskal itu agak sedikit terbuka untuk terjadi dinamika produksi. Gitu. Yeah. Jadi mestinya kalau misalnya pemerintahnya sekarang ini dianggap sebagai hasil dari satu scrimmage, artinya ada anu di depan gawang. Ini sebenarnya satu situasi yang tidak normal. Karena sebenarnya jatahnya itu revolusi, bukan reformasi biasa. Terhadap pemerintahan sebelumnya yang tidak peduli sama nasib rakyat, ugal-ugalan, gitu. Itu pemerintahan sekarang dapat tuntutan supaya tidak boleh lagi terjadi hal-hal begitu. Jadi walaupun memang ada spare antara 5-12%, range-nya itu seperti itu yang diamanatkan. Jangan tiba-tiba terus dikesankan hanya 12%. Kan ada pilihan. Pilihan yang dekat dengan keadaan masyarakat. Sebenarnya lebih dia lagi kalau 0%, GST, Good and Service Tax. Supaya apa? Supaya jangan kerjanya Menteri Keuangan itu bangun tidur terus pikirin bagaimana menaikkan pajak aja, gitu. Selalu memajaki rakyat. Cara berpikir seperti itu, cara berpikir kita ini akan dibawa tergantung terus. Berutang terus, tergantung terus. Saya lama-lama pikir mestinya
kalau utang itu menjadi satu ideologi bahwa kita hanya bisa hidup kalau berutang, mestinya dalam undang-undang dasar disebutkan tujuan pemerintahan adalah berutang. Begitu, bukan membangun dengan utang. Bukan untuk kesejahteraan rakyat, Bang. Bukan tujuan pemerintahan seperti dibilang penjajahan dunia harus dihapuskan, kesejahteraan, memajukan kesejahteraan dan bukan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi seolah-olah amanatnya itu adalah untuk bagaimana memajaki rakyat dan berutang. Iya. Ya ini kan Bang ya, tadi singgung Menteri Keuangan ya. Kalau Menteri Keuangan kita pasti ingat tidak akan lupa dengan jagonya keuangan katanya, Dr. Sri Mulyani kan begitu. Iya. Dr. Sri Mulyani kan sudah lebih 10 tahun Bang menjabat Menteri Keuangan. Tapi kita lihat Bang, tidak ada prestasi yang selama ini membanggakan buat masyarakat atau meringankan Bang masyarakat. Dulu waktu dia pidato menghadapi pemerintahan Habibie, begitu berapi-api. Semangatnya nanti akan terjadi perubahan struktural, akan begitu. Iya, betul. Tapi lama-lama ini aja boneka aja. Iya, artinya tidak ada kebijakan dari seorang Sri Mulyani yang boleh kita katakan selalu atau membuat keringanan pada masyarakat. Yang ada adalah selalu memberatkan. Dia mengatakan bahwa pajak kita adalah termasuk yang terendah di kawasan Asia. Padahal kan tidak, Bang. Kemarin kita baru dengar Bang. Ini juga harus. Kemarin baru kita dengar, Bang. Ini harus juga kita bantah. Ini harus kita jawab ya, begini. Kelemahan kita dalam argumentasi di ruang publik itu selalu angka kita dibandingkan angka negara lain. Padahal angka ini sebenarnya tidak stand alone, tidak berdiri sendiri. Iya, betul. Angka ini kan ada konteksnya. Konteksnya misalnya dalam pemerintahan dan dalam negara apa gitu. Karena kalau negara yang pemimpinnya banyak bohong, walaupun misalnya angka utang kita kecil, tapi kemampuan bayar kita itu rendah. Iya. Ya kalau angka misalnya angka yang sama nggak bisa dibandingkan dengan negara lain. Yang abang bilang tidak bisa dibandingkan. Contoh nih Bang, konkret itu 2 hari lalu Vietnam sendiri. Vietnam itu setiap tahun malah menurunkan pajaknya. Iya. Itu negara Vietnam kalau dibandingkan Indonesia jauh Bang. SDM-nya, kemudian sumber daya alamnya, SDA-nya juga begitu. Tapi nyatanya negara tersebut bisa menurunkan pajaknya sampai setiap tahun 1-2%. Itu pun dia punya kemampuan membayar. Kemampuan bagus. Kalau negara isinya etik udah rusak, pemimpin kadang bohong sana bohong sini, pendidikannya semakin tidak bermutu, terus kemampuan bayar kita rendah, angka itu tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Contoh tadi Bang Vietnam bahwa dia tidak hanya berdasarkan apa segala sesuatunya hutang Bang. Ya, justru dia mengurangi pajak rakyat untuk kemudian faktanya rakyat mampu berkembang secara bisnis. Ya, pedagang mereka bisa maju begitu dan akhirnya kembali lagi Bang ke negara ya, pendapatan mereka kembali ke negara sehingga pajaknya bisa diturunkan tiap tahun Bang. Ini fakta Bang. Nah, jika kalau dia mencontohkan negara-negara Asia yang lain itu nggak benar gitu Sri Mulyani. Sri Mulyani itu tidak pernah mensejahterakan rakyatnya Bang, terus terang Bang. Jadi nyusahin rakyat. Sementara hutangnya bertambah terus Bang. Selalu misalnya dibilang misalnya karena counter risk, karena risiko negara, karena risiko satu wilayah tertentu, maka misalnya utang kita bunganya tinggi dan sebagainya. Saya kira jangan dibandingkan dengan negara lain. Intinya kemampuan kita membayar. Dihitung itu kemampuan membayar seperti apa. Kemampuan membayar ditentukan oleh integritas kepemimpinan, ditentukan oleh sehatnya negara, ditentukan oleh produksi nasional. Gitu dong. Jangan hanya angka utang aja dibanding-bandingin. Jadi tidak ada konteksnya. Konteksnya dihilangkan gitu. Dan memang karena tadi Bang pajak Bang itu adalah tadi mengandalkan pajak rakyat itu ya hampir 60% lebih gitu Bang ya. Sementara pendapatan dari sumber daya alam dan ingat Bang koruptor Bang. Koruptor itu ratusan miliar loh Bang, triliun yang kemarin kasus yang sempat sama tambang itu Bang, perusahaan tetapi itu sekitar 200 triliun lebih Bang. Itu kan kalau untuk kompensasi bayar pajak rakyat itu udah bukan main itu Bang. Ya, jadi artinya tidak bisa mengandalkan dari hanya pajak rakyat atau utang gitu Bang. Nah sementara koruptor itu melenggang secara bebas begitu Bang. Jadi kesimpulan kita perbaiki dulu sistemnya, gali dulu sumber dalam negeri. Betul. Sudah tidak mampu sama sekali kalau kita utang. Setuju. Dan pajak itu terakhir. Iya. Dan pajak itu misalnya kalau kena, karena kesenjangan kita besar, kenanya hanya bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu jangan diperet. Satu lagi catatan untuk dulu saya ingat dalam ketentuan pajak itu pada masa
Pak Harto dulu. Pak Harto. Waktu ada GBHN. Oh, iya betul. Itu GBHN. tidak boleh ya, di dalam GBHN tidak boleh ada pajak berganda. Iya. Jadi satu misalnya produk misalnya kopi atau misalnya satu bahan yang sudah diproduksi sudah dipajak. Ketika dia dibawa ke hotel di anu lagi tidak boleh lagi ada pajak lagi terhadap itu kan 2 kali dia. Iya betul. Pajak. Akhirnya dikembalikan lagi kepada pihak konsumen yang double pajak, konsumen sendiri sudah kena pajak pribadi, kemudian kena pajak PPN lagi, jadi double itu kan secara asasnya ada asas perpajakan tidak boleh seperti itu, Bang. Jadi saya pikir saya katakan sekali lagi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini yang sudah puluhan tahun ya menjadi Menteri Keuangan ini tidak pernah ada suatu prestasi yang positif buat rakyat begitu, Bang ya. Yang ada adalah memajakin rakyat terus. Sementara utang kita makin bertumpuk, Bang. Artinya perlu disayangkan, padahal dulu menurut saya sih sebenarnya itu bagus, tapi akhir-akhir ini kelihatan seperti hanya kerjanya rutin untuk memajaki. Iya. Itu yang kita sayangkan. Ya, demikian rekan-rekan pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Sayuti Asatri tentang perpajakan yang kemungkinan akan naik kembali gitu kan menjadi 11% Bang ya di tahun depan kira-kira. Tahun depan tinggal seminggu lagi, Bang. Jadi ini sedapat mungkin kita harapkan bahwa itu untuk dibatalkan saja ya, Bang. Dibatalkan saja karena kondisi ekonomi sosial ekonomi masyarakat memang masih belum memadai terhadap naik pajak, karena nanti dampaknya justru masyarakat banyak bukan golongan menengah ke atas, Bang. Ini dampaknya juga saya juga harus perkenalkan Kang Juju. Kang Juju ini pengacara, salah satu pimpinan di forum aksi. Iya. Aksi itu alumni kampus seluruh Indonesia. Iya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Jadi Juju Purwantoro. Demikian bincang kita. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1